Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar daring bersama Bu Ade di BLC Project. Anak-anak ibu semuanya, perlu kita ketahui Indonesia sebagai negara dengan total garis pantai sepanjang 99.000 km atau yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini merupakan anugerah yang sangat langka yang mungkin hanya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Indonesia. Nah, jadi posisi Indonesia ini merupakan sebagai sumbu jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Untuk itu, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di tahun 2045 yang telah menjadi harapan, tumpuan, dan cita-cita bersama bukan hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Di mana hal tersebut tidak terlepas dari jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Hal itulah yang jauh-jauh hari telah diwancanakan dan digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno sebagai founding father menyadari betul pentingnya geographical awareness yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, dari dasar inilah kita sebagai generasi muda Indonesia perlu mempelajari wilayah yurisdiksi Laut Indonesia. Untuk apa? Agar dapat mengelola laut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, anak-anak ibu semuanya, simak pembahasannya sampai selesai. Judul bab yang akan kita bahas kali ini yaitu wilayah yurisdiksi Laut Indonesia. Nah, anak-anak ibu, tahukah kamu apakah yurisdiksi itu? Ayo coba pikirkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Az-Zahra. Menurut saya, yurisdiksi adalah kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau kewenangan hukum yang dapat dijabarkan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dalam artian hak, kekuasaan dan kewenangan itu harus berdasarkan atas hukum, bukan atas paksaan ataupun kekuatan. Dengan demikian, negara dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum atau norma di wilayah teritorialnya untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh penduduk yang ada di wilayah kekuasaannya. Menurut pandangan saya, suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya. Hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional di mana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir, negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Baik anak-anak, semua tanggapannya sangat baik. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya yaitu unsur-unsur yurisdiksi terdiri dari 1. Hak kekuasaan dan kewenangan suatu negara. 2. Hak mengatur yaitu secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Dan yang keempat, merupakan hukum internasional. Sekarang kita akan membahas perkembangan letak dan batas wilayah Laut Indonesia dari masa ke masa yang mengalami perubahan. Misalnya, di tahun 1939 sampai 1957, perairan Indonesia lebih banyak dikuasai Belanda, sehingga rakyat Indonesia sangat dirugikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda. Untuk mendapatkan pengakuan secara internasional seperti peraturan yang saat ini berlaku, bukanlah suatu perkara yang mudah dan singkat, melainkan membutuhkan pemikiran
dan politisi yang cukup panjang hingga akhirnya yurisdiksi Laut Indonesia diakui dunia. Nah, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan yurisdiksi tersebut dan sekejam apakah aturan-aturan Belanda terhadap wilayah Laut Indonesia? Mengenai ini akan dibahas pada video pembelajaran yang berikutnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan beri notifikasi agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BLC Project.